Halo teman-teman, sahabat petisi ahli dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, pengacara Mawar. Hari ini tetap konsisten kita dalam membahas kasus polemik ijazah Pak Jokowi ya, di dalam program Head to Head. Di siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah penasihat ahli Kapolri, dan beliau juga sudah memberikan masukan-masukan, pendapat-pendapat dan pandangan hukum yang luar biasa. Beliau ini yang kita ambil yaitu pandangan yang sangat progresif. Beliau juga sangat tegas dalam memberikan kritikan-kritikan dalam penegakan hukum. Siapa lagi kalau bukan Irjen Pol Arianto Sutadi. Selamat siang Bang Selamat siang, Arianto. Pak Fitra. Sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Teman-teman, polemik yang saat ini sudah berbulan-bulan kita melihat semakin panas karena dari pihak pengadu ini banyak melakukan tindakan-tindakan sampai ke UGM, sampai ke menimbulkan persepsi terkait dengan pasar pramuka dibuat ijazahnya Pak Jokowi. Jadi baru-baru ini ada seorang politikus ya yang mengaku dari PDI Perjuangan, kita sebut saja namanya Betor ya. Dan Betor ini menyampaikan katanya informasi dari teman-temannya dia dapatkan, dia tanya kan begitu. Maka dari itu perlu kita uji dan perlu kita kaji dari segi pandangan hukum terkait dengan omongan Betor ini, apakah memang dari segi pandangan hukum itu layak untuk dijadikan sebagai referensi ataupun rujukan sehingga kita bisa cerdas ataupun jernih dalam memikirkan suatu hal itu mana yang layak untuk didengarkan ataupun diabaikan. Nah, menurut Pak Arianto, ini kan Betor telah menyampaikan testimoni-testimoni nih di masyarakat. Dia juga akhir-akhir ini udah jadi artis gitu, dipanggil ke media sana, media swasta, podcast dan lain-lain. Nah, dia menyampaikan bahwasanya informasinya, katanya berdasarkan informasi teman-teman itu ijazahnya Pak Jokowi itu dibuat di pasar pramuka katanya. Ini pandangan daripada Pak Arianto dari segi hukum seperti apa? Sorry ya, saya tidak akan memberikan pandangan saya kepada gejala-gejala yang terjadi terakhir ini. Bagi saya seperti kemarin ada Betor atau pasar pramuka dan sebagainya, ini hanya suatu potongan-potongan kecil aja dari cerita panjang. Cerita panjang antara, kalau saya lihat ini ya, kasus ini mengenai ijazah palsu ini, ini antara pertempuran orang-orang yang mau menohok Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu dengan orang-orang yang simpatik dengan Pak Jokowi, bahwa percaya bahwa itu adalah asli. Jadi antara dua pertempuran mencapai masing-masing menyampaikan pembenaran atau kebenaran, itu antara orang-orang yang menuduh Pak Jokowi itu palsu dan yang mempertahankan bahwa ini asli. Sayangnya ya pertempuran itu ya, di satu sisi ini mau mencari bukti-bukti yang ditebar di depan massa. Dia menuduh itu dengan bukti-bukti yang disampaikan di depan media. Sementara yang di sini ya, ayolah kita angkat ke pengadilan kan memang gitu. Itu yang terjadi gejala selama ini. Dan kemudian kalau kita lihat ya, hukum sudah mulai masuk dengan adanya masing-masing melapor ke sini ke Barreskrim, dan yang terakhir ya dia lapor ke ini. Sudah mulai pada proses hukum. Tetapi baru pada awal-awal itu saja kan kemudian kan terjadi protes-protes ini nggak sesuai dan sebagainya itu. Tapi sekarang Polda Metro sedang mencoba mulai dari penyelidikan mau masuk penyidikan, itu pun kelihatannya lambat ya. Nah kalau kita lihat tadi kasus Betor itu tadi, itu kan dulu kalau dari yang menohok yaitu bahwa itu ijazah palsu, itu hak dialah untuk mengatakan itu palsu. Cuman caranya, sayangnya ya, caranya mereka menuding bahwa itu ijazah palsu itu disertai dengan ungkapan-ungkapan di depan digital, sehingga ada jejak-jejak digital bahwa tindakan yang mereka lakukan untuk menuduh itu tindak pidana. Perbuatan pidana baru gitu. Iya, dia kan mengatakan penelitian lah, hanya minta ingin kejelasan lah demi rakyat dan sebagainya. Oke, itu hak dia. Tetapi cara mereka menyampaikan
tudingan itu disertai dengan provokasi, dengan ujaran kebencian, akhirnya menimbulkan keterbelahan, keterbelahan antara orang yang pro dengan yang anti. Masalah kita itu sekarang sudah terbelah kepada dua kelompok besar itu, meskipun sebagian itu galonya itu baru sampai pada media sosial, tetapi sudah ada bukti-bukti di lapangan juga terjadi keterbelahan kan. Ada yang gerutuk sana, kemudian demo supaya ini Roy diadili dan sebagainya, itu sudah kegaduhan di lapangan. Jadi ini nggak termasuk lagi di dalam kegaduhan di media, itu bukan suatu apa yang nggak bisa diproses kan gitu. Ini beda dengan putusan MK itu kan, saya mengatakan bahwa kegaduhan di medsos tidak bisa, yang bisa ada di kegaduhan di sosial. Sekarang bukti-bukti sudah banyak. Jadi kalau dari pandangan saya, itu tadi saya ingin menyampaikan pada masyarakat ya. Sementara di satu sisi ini pihak yang ingin membela Pak Jokowi itu sudah mencoba membawa ke persidangan bolak-balik gitu dan sudah menyampaikan bukti semua, tetapi yang pihak sana itu masih terus gencar pakai media-media itu dengan menampilkan apalah statement dan sebagainya macam-macam ya, yang isinya itu bisa masuk di dalam unsur-unsur pidana IT ataupun dari ujaran kebencian apa itu yang mengakibatkan ya kelihatannya nggak selesai-selesai itu. Baik Pak Jenderal, ini kan omongan daripada Betor ini dari segi pandang hukum kan ada istilahnya testimonium de auditu, karena dia mendapatkan cerita dari orang lain. Apakah gitu, ini bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sah secara hukum? Itu tadi saya katakan, Pak. Karena kata mereka dia saksi kuncinya gitu. Itu tadi kan mereka kan katanya mau menegakkan hukum dua-duanya kan gitu kan. Cuman kalau dari pihaknya mereka itu kan mereka dengan cara mereka. Mengumpulkan barang buktinya adalah dengan cara mereka. Mereka dapat gini langsung dia ngomong di ini. Seperti Betor itu tadi ngomong gini saksi dan sebagainya itu. Ternyata dia kan hanya dengar dari katanya orang, perkiraan dulu Pak Jokowi ini misalkan mau apa tuh, mau pemilihan lagi kemudian dia bikin lagi ijazah palsu, itu kan hanya logika-logika kan. Itu bagi mereka itu merasa itu bukti yang kuat. Padahal kalau dari pembuktian di hukum, nah nanti lihat saja kesaksian-kesaksian mereka itu nanti oleh hakim diterima sebagai saksi, bukti apa enggak kan itu aja. Jadi mereka pertama kali ya tuduhannya ijazah palsu melalui Roy yang katanya penelitian mengenai Rismond dan sebagainya. Nah ketika disampaikan ternyata dihentikan kan, itu berarti tidak dianggap itu suatu alat bukti. Bergeser mereka kepada skripsi. Skripsi mereka yakin bahwa dengan membuktikan skripsi itu palsu maka ijazahnya itu pasti palsu. Padahal kalau dari teori pembuktikan di hakim itu pasti nggak akan diterima itu kalau pandangan saya. Apalagi sekarang dengan Bentor masuk keluar lagi ya. Jadi mereka kan yakin itu barang bukti dan mereka ngomong pada masyarakat nih fakta. Menurut dia itu ya fakta. Tetapi nanti kalau itu dibawa ke persidangan nol itu. Ini kan yang menjadi persoalan. Bukan beruang kesaksian Pak itu karena seperti disampaikan tadi itu tadi. Testimonium di auditu karena kan begini. Dia tidak melihat langsung kan, mendengar langsung apa yang terjadi. Karena kan latar belakang mereka ini kan bukan orang hukum. Itulah. Ini ada sarjana kesehatan, ada teknologi. Ya sayangnya gitu. Jadi bolak-balik mereka kan mengatakan kami ini pakar hanya meneliti kan gitu kan. Tapi Mas Respon pernah ngomong, ya saya nggak ngerti hukum. Nah, kan, si Roy juga ngomong panjang lebar logika-logika, tetapi dia statement-statementnya tuh menunjukkan bahwa dia tuh tidak tahu bagaimana proses hukum. Contohnya yang terakhir ini kemarin, saya dipanggil klarifikasi, tidak akan datang. Wah gagah dengan gagahnya kan gitu kan. Saya kalau kesan saya itu bangga dengan ketidaktahuannya. Kasarannya bangga dengan kedunguannya gitu. Karena kan padahal yang namanya klarifikasi itu, yang bikin mengenai proses klarifikasi itu saya dulu melalui perkap penyelidikan itu supaya kita mendapatkan alat bukti sebelum masuk ke penyidikan pakai penyelidikan. Karena di KUHP tidak ada, maka saya bikin perkap itu waktu saya Kadipinkum tahun 2008 atau 2009 itu adalah langkah-langkah penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dengan cara-cara tidak boleh memaksa kalau penyelidikan itu. Makanya ketika manggil dia istilahnya bukan dipanggil, undangan. Nah undangan itu nggak boleh maksa, datang boleh, tidak boleh. Tapi fungsi dari undangan itu kalau dalam penyelidikan itu adalah untuk memberi kesempatan pada yang dituduh tadi untuk menyampaikan bukti-bukti yang menyangkal dia. Nah kemarin si Roy kan dipanggil,
diundang, itu nggak ada anunya, nggak harus. Ya memang tidak harus. Iya. Tapi tujuan daripada klarifikasi itu sebetulnya Jawab dia ya. bukan memberi kesempatan pada dia untuk menyampaikan bukti. Jadi kalau dia nggak datang, saya bilang itu rugi besar. Iya. Tapi dia dengan rugi besar kan dia karena bangganya dengan ketidaktahuannya itu dia bilang, wah saya nggak perlu datang, wong nggak ada legalitasnya kok gitu. Nah, itu ini kan, contoh ketidaktahuan, tapi dia memaksakan rakyat bahwa dia itu benar gitu, itu salahnya segitu. Dan kemarin juga kita mendengar Pak Jenderal bahwasannya katanya mereka mau mencabut BAP-nya dan tidak menandatangani. Itu bagaimana dari perspektif? Ya contoh itu lagi, itu kan menunjukkan bahwa orang itu tidak tahu Pak, apa makna daripada BAP. Katanya itu kalau kan memang nggak ada BAP nggak bisa maju ke persidangan katanya. Ya BAP itu nggak apa-apa kalau seandainya dia BA ya, BAP, kemudian mencabut. Ya penyidik bikin pencabutan BAP. Dengan pencabutan BAP itu, maka sekalipun dia nggak mau BAP nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Nah ini dulu pernah terjadi dulu tuh, waktu saya di penyidik itu ya, seorang tersangka, Pak Abu Bakar Basir, kan tokoh besar tuh. Begitu saya tangkap, kemudian diperiksa. Wakil saya itu sampai 2 jam, 3 jam meriksa nggak mau. Terus dia lapor saya, Pak ini gimana tuh Pak? Nggak mau diperiksa gitu kan. Loh, sini saya langsung tak dudukan situ, Pak gini, saya menangkap Bapak itu karena saya udah punya alat bukti yang banyak. Ini buktinya begini-begini. Sekarang Bapak saya tangkap, saya minta apa sanggahan Bapak. Iya. Dia kan nggak menjawab. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Saya akan tulis bahwa Bapak tidak akan menjawab. Oke, saya tunggu 5 menit. Saya tutup berita acara bahwa saya sudah minta pada Anda nggak mau jawab, sudah. Berkas saya untuk meriksa tersangka ya cuma itu saja. Tapi kan saya masih punya berkas yang bukti-bukti yang lain. Iya. Itu nanti akan saya berkas, kemudian akan saya kirimkan ke pengadilan. Silakan. Akhirnya mau dia jawab, ya tapi saya hanya oh silakan, mau jawab sedikit-sedikit mau lengkap boleh. Jadi nggak ada efek. Jadi yang namanya dia sumbar mau mencabut BAP itu menunjukkan ketidaktahuan dia bagaimana peran daripada BAP itu. Dan bagaimana proses apabila yang bersangkutan tidak mau diperiksa ataupun di mana. Nggak apa-apa bagi penyidik. Karena buktinya banyak kan. Bukti itu, alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, barang bukti, kemudian keterangan terdakwa. Nah ini selama ini masih ada, kemudian saksi-saksi kan hanya saksi dia yang nggak ada, tapi saksi yang lain kan banyak yang memberatkan malah. Nah itu jadi ini contoh ya bahwa ketidaktahuan mereka masalah hukum itulah yang menjadi panjang ya. Tapi karena kegencaran mereka untuk menyampaikan, jadi publik banyak terkesima ini. Jangankan orang umum, yang profesor teman saya aja sampai dia nggak percaya itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli hanya gara-gara melihat post itu. Udah diteliti dan sebagainya. Itulah disitulah kondisi di lapangan ini yang menurut saya nih memang harus perlu pencerahan ya. Bagaimana apa yang terjadi di belakang itu dan apa yang sesungguhnya terjadi itu. Jadi di dalam merangkan gejala-gejala itu kalau saya sih lebih memilih yang seperti itu tadi Pak daripada kita benar apa salah benar. Mereka itu tidak ada merasa dirinya salah karena mereka tidak tahu. Baik Pak Jenderal, ini kan kita lihat baru-baru ini ada terkait dengan gelar perkara khusus ya. Mereka juga gembor-gemborkan. Sebenarnya makna gelar perkara khusus itu seperti apa? Nanti akan dijawab di segmen kedua. Terima kasih.